Selamat buat siapapun kalian yang sudah menemukan channel ini. Karena di sini saya selaku admin dari channel yang sudah lama offline karena kena strike akan kembali membawakan bumbu-bumbu alur cerita anime baru dengan channel yang baru juga tentunya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah anime yang penuh kejutan dengan karakter yang tak terduga berjudul I Parry Everything atau Orewa Subete Pari. Kisahnya mengikuti seorang pahlawan yang tidak seperti kebanyakan petualang lain. Dia memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan dia menangkis semua serangan. Namun, yang menarik adalah, meskipun memiliki kekuatan luar biasa ini, dia tetap terlihat seperti sosok biasa yang kerap dianggap remeh oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik kepribadiannya yang sederhana, tersembunyi kekuatan yang mampu menghadapi tantangan apapun. Dalam petualangannya, dia sering terjebak dalam situasi konyol yang membuatnya terlihat lemah dan canggung. Meskipun sebenarnya dia ini sangat kuat. Anime ini menyajikan campuran humor dan aksi dengan gaya yang segar, menjadikannya tontonan yang seru dan tak terduga. Tertarik untuk mengetahui bagaimana petualang misterius ini menghadapi bahaya dan lawan-lawan yang jauh lebih besar darinya? Ini dia saya persembahkan, I Parry Everything. Di awal kisah kita akan diperlihatkan oleh sebuah adegan yang memperlihatkan seorang pria berbadan besar yang nampak kerja serabutan pada sebuah kota. Jelas terlihat jika dia bukan sembarang pria berbadan besar, namun juga terlihat jika dia memiliki stamina dan daya tahan yang luar biasa untuk merangkap segala jenis pekerjaan. Pria ini bernama Nur, tokoh utama kita yang kini tengah bekerja sebagai kuli batu pada sebuah proyek dekat dungeon kota yang ia tinggali, yakni Lost Dungeon. Selesai bekerja, Nur mendapatkan upah hariannya, lalu tanpa sengaja mendengar permintaan tolong yang arahnya berasal dari dungeon. Nur dengan inisiatif baik langsung bergegas menuju dungeon, dan bertemu dengan seorang gadis yang nampak tersegel oleh sebuah sihir, beserta dengan beberapa prajurit yang kini tengah berhadapan dengan Minotaur. Adegan berpindah ke saat sebelum Nur menjadi pria berbadan besar, yakni saat ia masih tinggal bersama ibunya. Kala itu, ibu Nur menderita sakit yang teramat parah. Namun sebagai anak yang baik hati dan sayang kepada orang tua, Nur dengan senantiasa merawat ibunya. Sedikit informasi jika Nur hanya tinggal berdua bersama ibunya, sebab ayahnya sudah lama mati sejak Nur masih kecil. Keberadaan ayah Nur sendiri menjadi sebuah pemicu tatkala kini Nur bermimpi ingin menjadi seorang pahlawan suatu hari nanti. Dalam kesibukannya, Nur sudah terbiasa untuk mencari makanan dan merawat ibunya dengan sepenuh hati. Tapi pada suatu saat, Nur kedapatan ibunya yang sudah tak bernafas dan berduka atas kepergiannya. Menyadari akan hal ini, Nur kecil memutuskan untuk menggapai mimpinya menjadi pahlawan. Ia teringat akan pesan terakhir ibunya untuk menjadi apapun yang Nur cita-citakan. Ia pun bergegas pergi menuju ibu kota dengan berbekalan apa adanya. Tak lupa juga Nur mengucapkan salam perpisahan kepada mendiang ayah dan ibunya. Jalan Nur kecil menuju ibu kota tidaklah mudah. Ia harus bertahan hidup dari ancaman monster yang selalu mengincarnya. Hingga sampailah Nur kecil di ibu kota. Pertama-tama ia harus mendaftarkan diri pada sebuah guild untuk mendapatkan lisensi sebagai petualang. Namun sebelum itu ia harus mendapatkan skill dengan berlatih ke salah satu dari ke-6 pelatihan di ibu kota. Langkah pertama, Nur kecil memutuskan untuk pergi ke pelatihan pendekar pedang yang dipimpin oleh seorang pria bernama Sig. Kepanjangannya Sigma. Setelah berlatih selama 3 bulan, Nur kecil hanya mendapatkan satu skill dasar yakni menangkis, atau bisa kita sebut dengan nama parry. Dan hal ini menutup fakta bahwa Nur kecil tidak bisa menjadi seorang pendekar pedang. Nur kecil masih belum menyerah. Ia kembali mendaftar pada sebuah pelatihan para pejuang yang dipimpin oleh pria berbadan besar bernama Dandalk. Dan setelah 3 bulan berlatih, Nur juga hanya mendapatkan satu skill dasar, yakni peningkatan kekuatan fisik, yang juga menutup kemungkinan bahwa dia tidak bisa menjadi seorang pejuang. Tak menyerah, Nur lanjut mendaftar pada sebuah pelatihan archer, alias pemanah, yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Miane. Namun lagi-lagi, Nur gagal setelah pelatihan selama 3 bulan, dan hanya mendapatkan satu skill bernama lempar batu. Pada titik ini, Nur masih belum menyerah, karena masih ada 3 tempat pelatihan yang belum ia coba. Salah satunya adalah pelatihan assassin, atau bisa kita sebut dengan nama Thief. Pelatihan ini dipimpin oleh seorang pria bernama Keru, dan tentu hasilnya masih sama, di mana Nur hanya mendapatkan satu skill dasar berupa langkah ringan. Berlanjut ke pelatihan berikutnya, Nur mencoba untuk mendaftarkan diri pada pelatihan penyihir yang dipimpin oleh kakek tua bernama Oken. Masih dengan hasil yang sama, Nur kecil gagal dengan hanya mendapatkan satu skill dasar berupa api kecil. Terakhir, Nur mendaftarkan diri pada sebuah pelatihan healer atau penyembuh yang dipimpin oleh pria berwibawa bernama Shane. Sangat disayangkan, setelah belajar dan berlatih selama 3 bulan,
Nur hanya mendapatkan satu skill dasar bernama low heal atau heal kecil. Merasa kecewa dengan dirinya sendiri, Nur kecil memutuskan untuk pulang kampung dan melatih sendiri ke-6 skill dasarnya. Bukannya larut dalam kesedihan, Nur kecil malah semakin gigih untuk berlatih. Bahkan tidak ada satupun hari yang ia lewatkan untuk melatih skillnya. Dan usaha ini terus berlanjut hingga ia sudah menjadi pria berbadan besar. Berdasarkan perkiraan saya pribadi, usia Nur kini telah mencapai kepalan 20, dan dia kembali memutuskan untuk kembali ke ibu kota demi sebuah pekerjaan. Merasa kangen dengan guild yang ia kunjungi waktu kecil, Nur menyempatkan diri untuk mampir untuk berbincang kepada bos guild. Nah, Pak Bos sendiri mengatakan jika sebenarnya Nur ini bisa mendaftar sebagai pahlawan atau petualang mungkin sebutannya, meskipun hanya bermodalkan skill dasar. Namun Nur hanya bisa mengambil quest atau pekerjaan kelas F, yakni tingkatan yang setara dengan pekerjaan warga sipil atau bahkan jauh lebih rendah. Mendengar akan hal itu, Nur setuju dan mulai bekerja sebagai petualang kelas F. Meski terbilang sepele, Nur benar-benar menyanggupi semua permintaan dengan sungguh-sungguh, mulai dari bersih-bersih selokan, menjadi kuli barang, ataupun menjadi kuli batu seperti yang tengah ia kerjakan sekarang. Nah, pada titik inilah Nur mulai menyadari keberadaan gadis yang meminta tolong di awal cerita. Dia adalah putri pertama dari raja ibu kota ini, yang bernama Kleis Lineburg, atau bisa kita sebut dengan nama Lin. Pada saat itu, yang Nur saksikan adalah pembantaian yang dilakukan Minotaur terhadap para pasukan kerajaan yang mengawal Lin. Terlihat jika kemarahan Minotaur ini dipicu oleh artefak cincin merah yang tergeletak di sana. Menyampingkan akan hal itu, Nur mengambil pedang untuk mencegah serangan Minotaur. Meski hanya bermodalkan skill dasar, tangisan dari Nur mampu membuat Minotaur itu terpental, dan hingga pada akhirnya tumbang oleh serangan yang Nur pantulkan dengan pedang yang hampir remuk. Usai menyelamatkan Lin selaku putri kerajaan, Nur pergi begitu saja, dan kejadian itu menjadi berita besar yang menyebutkan jika sosok misterius telah menumbangkan Minotaur seorang diri. Berita besar ini juga sampai ke telinga putra pertama kerajaan ibu kota yang bernama Kleis Rin. Rin berpikir jika sosok yang berhasil menyelamatkan adiknya layak diberikan hadiah yang besar, dan ajudannya juga sepakat akan hal itu. Di lain sisi, Nur dengan santainya kembali ke guild untuk melaporkan hasil kerja sekaligus mengambil pekerjaan baru. Tak disangka ia dibututi oleh sosok misterius dari tadi, dan dia adalah Lin. Lin bersikeras untuk mengajak Nur berbicara empat mata, sembari mengucapkan rasa terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya. Meski sudah dipaksa, Nur masih dengan keras menolak hadiah pemberian dari Lin. Dan pada akhirnya, Lin memaksa Nur untuk berbicara dengan ayahnya terlebih dulu. Pada awalnya Nur memang tidak tahu jika Lin merupakan putri kerajaan ibu kota. Ia baru sadar ketika memasuki gerbang utama dengan mode menghilang. Kemudian mereka berdua sempat bertemu dengan tangan kanan Lin yang bernama Ines Harness. Pada insiden sebelumnya, Ines merasa kecewa karena gagal dalam melindungi tuan putrinya. Namun ia juga bersyukur karena kebetulan ada sosok Nur kala itu. Tak lupa Ines mengucapkan rasa terima kasih yang teramat besar untuk Nur. Kemudian Nur dan Lin melanjutkan perjalanan menuju aula dan kembali dihadang oleh salah satu prajurit hebat bernama Gilbert, si Raja Tombak. Sesaat setelah itu, Ines mengajak Gilbert untuk bersama-sama mengawal Lin karena sejatinya mereka masih curiga dengan Nur. Lalu tibalah mereka di aula istana. Raja Kleis menyambut kedatangan Nur dengan sukacita. Gilbert dan Ines tentu menundukkan pandangan di hadapan raja, berbeda dengan Nur yang masih belum paham etika semacam itu. Akan tetapi, hal ini membuatnya semakin akrab dengan sang raja. Bahkan pembicaraan ini terasa sangat enteng, seperti dua orang yang tengah ngopi di kala senja. Intinya pada percakapan ini, sang raja berusaha menawarkan berbagai macam hadiah, mulai dari tanah, rumah, ataupun harta kekayaan yang melimpah, dan semua itu Nur tolak. Pada akhirnya, Raja Kleis memberikan pusaka ikonik miliknya, yakni sebuah pedang claymore dengan bentuk aneh yang kelihatannya sudah rusak dan tidak sempurna. Nur yang merasa jika hadiah ini cocok untuk ia terima memutuskan untuk mengambilnya. Ditambah fakta bahwa jika pedang ini tidak bisa hancur, di mana Nur sudah berniat untuk menggunakan pedang ini sebagai sekop. Setelah menerima hadiah dari sang raja, Nur berniat untuk meninggalkan istana. Namun sebelum itu, Ines mencegahnya untuk meminta maaf karena sudah menaruh curiga. Kemudian Nur masih kembali bertemu dengan Gilbert yang kali ini menantangnya untuk berduel. Pada duel kali ini, kedua belah pihak sepakat untuk hanya menggunakan persenjataan kayu. Sesaat ketika duel dimulai, Nur mengira jika Gilbert masih menahan diri, dan ia pun spontan menyuruh Gilbert untuk lebih serius. Gilbert sendiri merasa kesal karena tiap serangan yang ia lancarkan mampu Nur hindari dengan mudah.
Dan pada suatu titik, Nur mengira jika Gilbert sengaja menahan kekuatannya karena takut melukai anak buahnya di sana. Lalu Nur pun pergi meninggalkan ruangan dan mengaku kalah. Gilbert pribadi merasa sangat kesal karena julukan sebagai raja atau dewa tombak yang ia dapatkan bahkan tidak mampu mengenai petualang kelas F seperti Nur. Ia pun teringat dengan masa lalunya, di mana kala itu Gilbert merupakan sosok pejuang tombak tak terkalahkan, hingga pasukan kerajaan memutuskan untuk merekrut Gilbert dalam kompi militer. Di masa itu juga Gilbert nampak dekat dengan Zeke. Mereka sama-sama seniman puncak dalam bidangnya masing-masing. Dua orang ini memiliki satu harapan yang sama, di mana mereka ingin suatu saat nanti ada orang yang lebih kuat dari mereka berdua. Kembali ke Nur, di mana dia nampak hendak berlatih usai menyelesaikan pekerjaannya. Kala itu Lin kembali datang, dan kali ini bersama dengan sebuah permintaan jika Lin ingin diangkat Nur sebagai muridnya. Nur dengan tegas menolak Lin sekalipun ia akan dibayar mahal. Dalam hati, emang gue cowok apa kabar? Mau dibayar gede pun gak akan mau gue. Hidup itu gak melulu soal uang. Tapi kalau 5 juta aman lah ya. Oke, balik ke cerita. Kala itu Lin menganggap jika dia masih belum pantas menjadi murid Nur. Ia pun dengan bangga menunjukkan kemampuan sihir tingkat atas kepada Nur. Usai menunjukkan kebolehannya, Nur hanya menunjukkan skill dasar karena memang cuma itu yang ia bisa. Hal ini membuat Lin terkejut karena skill dasar yang Nur asah sudah sangat jauh berkembang melebihi batasan normal. Ibaratnya gini, Lin ini memiliki skill tingkat B dengan level 10 dan Nur memiliki skill tingkat F namun sudah berada di level 100. Tentu itu merupakan perbedaan yang signifikan. Pada akhirnya, Lin memutuskan untuk semerta-merta mengikuti Nur dalam kesehariannya sebagai petualang kelas F dan melakukan berbagai macam pekerjaan kasar. Besoknya, Nur mengajak Lin untuk mengambil pekerjaan di guild. Kala itu, Pak Bos mengatakan jika Nur berada dalam satu kelompok yang sama dengan Lin, mereka bisa mengambil misi tingkat B. Nur yang merasa jika dia belum pernah melawan monster tentu sangat excited dengan misi ini. Lah, terus kemarin yang Nur lawan apaan? Dalam benaknya, Nur beranggapan jika yang kemarin ia lawan itu bukanlah Minotaur, melainkan sekedar sapi biasa pada umumnya. Tentu, dalam kesempatan kali ini, Nur dan Lin sepakat untuk mengambil misi tingkat B, yakni memburu goblin. Dan setelah itu, mereka diharuskan membawa telinga kanan goblin sebagai bukti bahwa mereka telah berhasil. Misi dimulai. Nur dan Lin mulai memasuki hutan belantara untuk melacak keberadaan goblin. Di tengah jalan, Lin menggunakan skill uncover untuk membuka keberadaan musuh. Dan mereka malah bertemu dengan kaisar goblin yang tengah memangsa kawanannya sendiri. Lagi-lagi, monster yang mereka temui ada hubungannya dengan kristal artefak berwarna merah. Hal ini memberikan kekuatan tambahan kepada si goblin dan memungkinkannya untuk melakukan regenerasi instan. Sebelum pertarungan dimulai, Lin merasa takut karena yang ia lawan lebih besar dari kaisar goblin pada umumnya. Nur yang belum pernah melawan goblin beranggapan jika itu adalah goblin biasa pada umumnya. Kepolosan Nur beserta pengetahuannya yang minim membuat Lin kembali bangkit, dan mereka secara perlahan melawan kaisar goblin dengan kerjasama. Dirasa usaha yang mereka lakukan sia-sia karena si goblin mampu regenerasi, Nur memutuskan untuk mengincar kristal merah yang ada di dahi goblin itu. Ia pun meminta Lin untuk mendorongnya dengan sihir angin, di mana Nur akan menahan tekanan itu dengan pedangnya dan peningkatan fisik, yang mana usaha ini membuahkan hasil dengan lepasnya batu kristal di kepala goblin itu. Usai melepaskan kristal itu, Nur menyuruh Lin untuk membakar goblinnya, dan tanpa disadari mereka lupa untuk mendapatkan bukti mengalahkan goblin dengan mengambil telinga kanannya. Alhasil mereka tidak mendapatkan upah dari hasil perburuan mereka. Analisis batu merah. Rain Karu. Di lain sisi, Rain dan Keru beserta kompi asasinnya mendiskusikan tentang batu merah besar dari hasil pertarungan Nur dan Lin melawan kaisar goblin. Di sini mereka menyimpulkan jika batu ini merupakan teknologi buatan dari kerajaan sebelah yang berniat untuk menginvasi kerajaan ibu kota. Sadar akan hal ini, Rain bergegas untuk menemui Nur dan Lin yang habis makan di warteg Cak Udin. Rain kali ini meminta adiknya untuk melakukan misi pengintaian ke kerajaan sebelah, bersama dengan Nur dan Ines sebagai pengawalnya. Dalam hatinya, Nur berpikir mungkin dia bakal jadi kuli angkat-angkat barang, meski sebenarnya misi yang Rain berikan jauh lebih besar ketimbang itu. Lalu berangkatlah mereka di keesokan harinya. Perjalanan ini dibuka dengan pemandangan indah pemukiman sawah, di mana Nur untuk pertama kalinya menaiki pedati, yang mana alasan inilah yang membuatnya menerima misi. Di tengah perjalanan, kita dibawa ke flashback masa lalu Ines sebagai anak berbakat di panti asuhan tempat ia dibesarkan. Sedari kecil, Ines diberkati dengan kekuatan berir yang mampu menjadi perisai ataupun senjata perang berupa pedang yang mematikan. Hal ini pula yang membuatnya diadopsi oleh pimpinan pelatihan pejuang, yakni Dandalk.
Meski disebut sebagai perisai terkuat, Ines masih merasa iri dengan sebuah nama yang sering disebut oleh ayah tirinya. Nama itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nur, di mana Dundalk sejatinya sangat kagum dengan kegigihan Nur kala itu. Kembali ke cerita di mana kini mereka tengah berhadapan dengan seekor monster. Setelah Lin menggunakan skill uncover yang ia miliki. Monster ini merupakan katak bersayap yang dijuluki naga wabah, berkat kemampuan racun mematikan yang ia miliki. Di lain sisi, kerajaan ibu kota juga mengalami serangan monster kiriman dari kerajaan sebelah di beberapa titik. Hal ini mendorong ke 6 pimpinan pelatihan untuk turun tangan ke lapangan langsung. Kembali ke Nur dan kawan-kawan, di mana kala itu mereka dikejutkan dengan kemunculan remaja laki-laki dari ras iblis bernama Rollo. Terlihat jika dialah yang membawa kata ini untuk diarahkan ke ibu kota. Dan akibat skill uncover, kata itu kehilangan kendali dan hendak menyerang Rollo. Nur dengan baik hati menahan serangan kata itu, meski sebenarnya Rollo ini sudah memiliki niat jahat untuk menyerang ibu kota. Awalnya Nur mampu menahan serangan si kata dengan parry dan beberapa skill dasarnya. Namun semua terhenti tatkala Nur menerima cukup banyak serangan beracun. Lin yang awalnya hendak membantu secara spontan ditahan oleh Ines karena siapapun yang menerima serangan naga wabah sudah dipastikan 100% tewas. Dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mundur dan kembali ke ibu kota untuk menginformasikan ancaman ini. Kemudian adegan berpindah ke masa lalu Rollo yang mana sebenarnya dia ini adalah kaum iblis yang diperbudak oleh kerajaan sebelah. Pada anime ini dijelaskan jika kaum iblis memiliki kekuatan untuk mengendalikan hewan ataupun monster buas. Hal ini pula lah yang menyebabkan banyak kaum iblis kecil diperbudak untuk disalahgunakan. Dan pada titik rendahnya, Rollo berharap jika suatu saat kekuatannya akan berguna untuk kebaikan orang lain di kehidupan berikutnya. Keputusasaan itu seketika sirna berkat pertolongan sigap dari Nur, di mana Nur dengan santuy melakukan parry terhadap serangan fisik naga wabah, meski pada akhirnya tetap tepar karena racun. Lalu kita dibawa ke flashback Nur waktu kecil. Sejak ditolak sebagai pahlawan waktu kecil, Nur memutuskan untuk bertahan hidup di rumah terpencilnya dan mencoba untuk mengkonsumsi tanaman dan hewan-hewan beracun. Awalnya usaha itu nyaris berkali-kali membuat Nur sekarat, namun kini yang ia dapat adalah kekebalan mutlak terhadap racun. Nur kembali bangkit, dan kini ia mengerahkan segala jenis skill yang ia miliki. Lalu tepat di saat naga wabah hendak mengeluarkan serangan ultimate, Nur berusaha keras untuk melakukan parry, dan serangan itu balik membunuh naga wabah sendiri. Kemenangan diraih oleh Nur, Ines, dan Lin kemudian bergegas untuk menghampiri dan memeriksa kondisi Nur. Lin sendiri terkejut tatkala melihat Nur yang nampak baik-baik saja, karena sepengetahuannya, hanya ada satu orang yang benar-benar kebal terhadap racun, yakni pimpinan pelatihan healer, yaitu Shin. Itu pun sudah ia latih selama berpuluh-puluh tahun. Pada titik ini, Nur juga meminta agar Lin dan Ines bersedia untuk mengikut sertakan Rollo, karena Nur merasa jika Rollo masih kecil dan layak mendapatkan kehidupan normal di ibu kota, sekalipun dia merupakan kaum iblis yang dibenci. Ines beranggapan jika Rollo memang bukanlah kaum iblis jahat pada umumnya. Ia malah terlihat seperti budak sengsara yang dipekerjakan dengan paksa, dan Ines akan mempertimbangkan keputusan ini untuk merawat Rollo. Ancaman tak berhenti sampai di situ. Mereka kedapatan musuh baru yang berniat untuk membawa kepala Rollo demi sebuah uang. Dia adalah pembunuh bayaran bernama Zadu si orang mati, karena memang dia adalah buronan kelas atas yang susah untuk ditangkap. Pada pertarungan kali ini, Nur berhasil menghancurkan hampir semua persenjataan Zadu. Ditambah lagi, Nur mampu menghindari serangan cepat seorang assassin sekelas Zadu. Sementara itu, Ines hanya mampu mengeluarkan shield untuk melindungi Lin dan Rollo. Merasa jika senjatanya mulai habis, Zadu mengeluarkan senjata terakhir yakni belati salib tanpa batas yang ia gunakan sebagai serangan beruntun. Namun usaha itu tak membuahkan hasil apapun berkat kombinasi serangan yang dilakukan Nur dan Ines. Alhasil Zadu memutuskan untuk mundur karena ia merasa masih belum bisa mengalahkan Nur, dan misi untuk mendapatkan kepala Rollo berhasil digagalkan. Kemudian Rollo mengatakan jika raja kerajaan sebelah berniat untuk melakukan invasi besar-besaran dengan membangunkan naga kehancuran yang telah tidur selama 150 tahun lalu dan mengendalikannya untuk menyerang kerajaan ibu kota. Sadar akan informasi ini, Nur dan rekan-rekannya memutuskan untuk kembali ke ibu kota dan membatalkan misi Rain untuk melakukan pengintaian. Sedikit adegan flashback ketika Nur masih kecil dan mendengarkan cerita pahlawan dari ayahnya. Nur kecil kala itu mendengarkan kisah luar biasa di mana pahlawan benar-benar berhasil mengalahkan naga dan mengultinya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Alhasil, cerita itu membuat Nur berambisi besar untuk mengalahkan sang naga dan meminta Lin untuk menembakkan lonjakan energi angin yang akan ia tahan dengan pedangnya.
Meskipun sempat pingsan saat terbang, Nur berhasil memanfaatkan lonjakan itu dengan baik, lalu memanjat hingga akhirnya meloncat di saat sang naga hendak menghabisi raja. Tanpa disadari, usaha Nur berhasil menghalau serangan naga bencana yang konon katanya bisa meratakan satu benua. Situasi ini membuat naga bencana kesal dan menganggap Nur sebagai ancaman. Nur yang sebelumnya belum pernah melihat naga menganggap jika lawannya ini hanyalah naga biasa pada umumnya. Nur dengan santai menangkis serangan-serangan berat dari sang naga. Hingga pada suatu titik, naga bencana merasa murka dan hendak melepaskan satu serangan terbesarnya. Nur masih dengan usaha yang sama bersiap-siap untuk melakukan parry, dan usaha itu berhasil membuat naga tunduk. Sementara Nur malah merasa gagal karena ia mengira jika naga bencana tunduk oleh kekuatan Rolo, bukan dari usahanya. Usai pertarungannya dengan naga bencana, Nur meminta Rolo untuk menyuruh naga bencana kembali ke rumahnya. Sebab Nur merasa jika naga bencana hanyalah mematuhi Rolo. Meski sebenarnya si naga ini hanya mendengar perintah dari Nur sebagai majikan yang sudah mengalahkannya. Naga bencana sepakat, ia akan kembali ke serangnya. Namun tanpa disadari, raja kerajaan sebelah dengan sengaja menembakkan senjata tempur ke arah naga bencana. Dan usaha itu berhasil menumbangkan sang naga. Raja kerajaan sebelah ini bernama Deridas III, dan kita akan sebut dia dengan nama Deridas. Pokok intinya kerajaan sebelah ini berbanding terbalik dengan kerajaan ibu kota yang masih mengandalkan sihir dan pedang, di mana kerajaannya Deridas ini lebih memilih untuk menggunakan teknologi terkemuka. Salah satunya kereta tempur bernama Brionak yang baru saja ia gunakan untuk menembak sang naga secara diam-diam. Sadar akan tumbangnya sang naga, Nur, Lin, Ines, dan Rolo bergegas menemuinya. Namun mereka malah mendapatkan serangan kejut dari Deridas dan pasukannya. Sedikit informasi, mengirimkan banyak monster dan naga bencana ke ibu kota adalah rencana awal Deridas dalam memulai peperangan. Dirasa usaha pertama yang gagal, Deridas memilih untuk membunuh naga bencana dan melakukan serangan kejut dengan seluruh pasukannya. Kali ini Nur benar untuk melakukan serangan balik, bukan karena marah, tapi karena ia ingin menyelamatkan kakek tua di tengah pasukan kerajaan sebelah yang nampak menyeramkan. Siapa kakek tua yang dianggap Nur? Dia adalah Deridas yang sejatinya malah pimpinan dari pasukan ini. Nur sebenarnya ingin menghampiri mereka dengan santai, namun Lin dengan spontan menembakkan sihir angin yang belum sempat Nur tahan. Alhasil Nur menggunakan pasukan Deridas sebagai alat bantu agar dia berhenti, namun itu tanpa sengaja membuat mereka rata seketika. Ribuan pasukan ini kocar-kacir hanya bermodalkan kemampuan parry dari Nur. Bahkan senjata berat sekelas Brionak mampu Nur hempaskan tanpa sengaja. Hingga akhirnya Nur berhasil berhenti setelah semua pasukan Deridas rata dengan tanah, menyisakan dia yang ketakutan sampai ngompol, lalu lari meninggalkan Nur di sana. Nur sendiri malah merasa puas karena sosok yang ia selamatkan berhasil kabur. Kemudian datanglah pasukan kerajaan untuk memberikan bala bantuan, sekaligus meratakan pasukan Deridas yang masih bangkit. Perang kali ini secara mutlak dimenangkan oleh kerajaan ibu kota, di mana waktu itu juga Nur bernostalgia dengan keenam pelatih lamanya. Untuk sekarang misi terakhir mereka adalah mengejar Deridas meski sedikit terlambat. Satu-satunya solusi untuk mengejarnya sebelum ke perbatasan adalah dengan terbang. Nur memberikan saran agar naga bencana dipulihkan kembali. Lalu saran itu dilaksanakan oleh Sein selaku healer terbaik di ibu kota. Sang naga telah kembali, dan ia meminta tuannya untuk memberikan perintah balas dendam. Nur yang awalnya tidak ingin ikut karena takut ketinggian mendapatkan paksaan dari Rolo, Lin, Ines, Sein, Keryu, dan Pangeran Ren yang hendak ikut. Alhasil Nur terpaksa naik ke punggung naga bencana, kemudian melakukan pengejaran dengan cepat ke arah Deridas. Pada adegan ini, semua karakter memiliki peranannya masing-masing, terutama Ines yang nampak berusaha untuk mencegah Deridas memasuki perbatasan. Tidak terkecuali Nur yang jatuh pingsan dalam beberapa waktu. Usaha kali ini bisa dibilang gagal karena Deridas berhasil memasuki istananya, lalu berniat menembakkan Brionak terbesar miliknya. Akan tetapi, usaha ini mampu digagalkan Nur dengan mudahnya. Meskipun usaha itu membuatnya terjatuh ke singgasana Deridas, tepat bersama dengan 10 dewan kerajaan ini yang hendak mengudeta Deridas sebagai raja yang tidak baik. Terjadi kesalahpahaman antara Nur dan ke-10 dewan. Nur berniat menyelamatkan Deridas, namun tanpa sengaja malah membantingnya berkali-kali, dan 10 dewan yang malah heran dengan itikat baik Nur terhadap Deridas. Pada akhirnya, Rin dan anak buahnya sampai di aula dan bermusyawarah dengan 10 dewan kerajaan. Perang kali ini berakhir dengan damai, dengan syarat Deridas harus dibawa ke ibu kota dan mengalami siksaan demi menembus kesalahannya. Di lain sisi, salah satu dari ke-10 dewan membentuk ikatan regional dengan Nur sebagai permintaan maaf karena sudah berprasangka buruk. Nur sendiri sedikit heran atas keputusan itu.
tapi dia menerimanya begitu saja tanpa tahu apa-apa. Perang telah berakhir. Nur dan kawan-kawannya hendak kembali menuju kerajaan ibu kota. Namun sebelum itu mereka terlebih dulu bertemu dengan Raja Kleis. Sekali lagi, Raja hendak mengabulkan apapun permintaan Nur karena sudah berimpak besar dalam insiden kali ini. Akan tetapi, Nur hanya meminta agar sang raja mengizinkan Rollo untuk tinggal di kerajaan dan mendapatkan kehidupan yang layak seperti manusia. Dan sesuai dengan permintaan Nur, kini Rollo diadopsi langsung oleh Ines dan mendapatkan kehidupan yang layak berbanding terbalik dengan kehidupannya dulu sebagai budak. Untuk saat ini, Nur bisa kembali ke kehidupan normalnya sebagai petualang kelas F yang biasanya mengerjakan pekerjaan kuli, membantu Pak Bos memperbaiki kuil, membantu bersih-bersih reruntuhan kota, dan lain sebagainya. Katam. Pada akhirnya, I Pay Everything menyajikan perjalanan yang tak terduga, di mana karakter utama yang awalnya diremehkan membuktikan bahwa setiap orang memiliki kekuatan unik yang bisa mengejutkan dunia. Melalui petualangan yang penuh tantangan, ia belajar bahwa kekuatan sebenarnya bukan hanya tentang kemampuan fisik, tetapi juga keberanian dan keyakinan diri. Dengan gaya humor yang segar dan elemen aksi yang memikat, anime ini berhasil memberikan pesan inspiratif tentang arti ketahanan dan keberanian untuk terus maju, meski dunia tampak meragukan kita. Sebuah penutup yang sempurna bagi kisah yang membuktikan bahwa bahkan orang yang paling sederhana pun dapat menjadi pahlawan di dunianya sendiri. Pesan yang bisa kita ambil dari anime ini adalah pembuktian betapa pentingnya belajar dari pengalaman dan terus berkembang, serta bahwa perjalanan setiap orang untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri itu tidaklah sama. Sekian, saya admin izin undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Adios, Formosa, El Matador, Campretos, Chocolatos, Mamma Mia, Lezatos. Apa sih gak jelas.